yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, orang muda yang dikasihi Tuhan, biar ibadah ini tetap berjalan dalam protokol kesehatan, saya membuka masker saya ini, tapi saya harap kita semuanya tetap memakai masker. Bisa begitu? Terima kasih, saya akan buka. Ibadah kita, ibadah KKR Pemuda Sedistrik 19 Bekasi hari ini, kita akan dasari melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Demikian dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Saudara, ibadah ini didasari dengan tema yang sangat singkat, tapi dalam bahasa Batak isi doa. Ya tuh siamu dulu lapatan nyondang norak dulu bagasan. Ulu dulu Batak sesederhana pedangnya tuh si biala lapatanna. Isi doa. Siapakah aku ini? Saya harus kembalikan ini kepada kita sebagai orang muda. Pertanyaan ini katakan dalam hatimu. Siapakah aku? Jawab Bima. Siapakah kamu ini di antara teman-temanmu? Siapakah kamu ini di antara keluargamu? Siapakah kamu ini sendiri di hadapan Tuhan? Kemampuanmu mengenali dirimu itu harus didasari oleh hubunganmu yang terbaik dengan Tuhan. Saya harus katakan tidak bisa orang mengenali dirinya dengan sempurna tanpa dia kembali kepada Tuhan yang mencipta dan memelihara dia. Hubungan saya yang kuat dengan Allah, itulah yang memampukan saya untuk semakin mengenali Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, hidup sempurna sudah kau kasih, tapi saya respon itu dengan dosa. Bahkan saya respon itu dengan ketidaksetiaan. Maka lihat, di tengah-tengah keluargamu, apakah kamu bisa sanggup menghadirkan dirimu dalam kualitas yang terbaik, dalam rasa hormatmu kepada orang tuamu dan kepada orang-orang yang lebih tua darimu? Apakah kamu sanggup mempersembahkan dirimu dengan potensi yang terbaik, dengan keteladanan yang kuat kepada orang-orang muda yang ada di sekelilingmu? Artinya saudara, tidak ada tawaran sebenarnya dari hidup seorang muda kalau bukan menawarkan dirinya dengan segala potensinya menjadi sukacita bagi siapapun. Kusuku masuk bahasa Batak. Semakin usiamu bertambah, bapakmu makin senang gak sama kamu? Gak usah orang lain kita tanya, orang tuamu sendiri. Karena kita harus jujur di pergumulan orang tua sekarang. Tidak memiliki anak masalah, memiliki anak pun persoalan. Mau terima? Tidak memiliki anak masalah, memiliki anak pun masalah. Bayangkan saudara, yang memenuhi seluruh yang ada dalam tubuhmu, itu pasti bapakmu. Yang memenuhi segala selera dan keinginanmu itu pasti orang tuamu. Pertanyaan saya, siapa orang tua yang pertama kau lawan? Bapakmu. Maaf, kebun binatang apa namanya yang kau sebutkan dengan orang tuamu itu? Terucap memang tidak, tapi dalam hati sudah keluar. Nah, memang orang tua yang satu ini sama lah kau ya kayak yang di sana itu. Sudah terucap di dalam hati. Maka hati-hati totalitas hidup.
Makanya saya katakan tadi, coba tanya siapakah kamu sebenarnya. Saya harus yakini bahwa saya ini adalah orang yang benar-benar diciptakan oleh Tuhan secara sempurna. Saya harus yakini bahwa saya ini adalah orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya harus yakini keserupaan saya dengan Allah adalah citra diri yang saya harus pertahankan dalam segala keadaan. Pacaran enak? Alusia musuh. Pacaran enak? Marga sudah mentang jujur. Siapa bilang pacaran tidak enak? Tapi saya katakan sebagai orang muda yang berpacaran, jaga citra dirimu sebagai citra Allah. Makanan aja ada expirednya. Maka berpacaranlah sebagai orang muda yang benar-benar citra Allah, tapi jangan buka semuanya. Mau? Untuk perempuan ini, sekali lagi saya bilang, pacaranlah sebagai orang muda, nikmati masa mudamu, tapi dalam berpacaran jangan buka semuanya. Laki-laki ini pasti suka ini yang terbuka-terbuka ini. Benar? Allah. Kalau di gereja memang pertobatan ini luar biasa, tapi kalau sudah terbuka di luar, Tuhan memang ini rezeki nggak bisa dihindari ini. Saya tidak minta, tapi Dia yang membuka. Makanya bukalah pada waktunya. Makanya menikah, tanya orang tuamu. Yang membuat menikah enak karena semua tertutup. Maaf, karena semua terbuka. Jadi buka pada waktunya. Jangan pernah umbar itu. Nah yang kedua, siapakah kamu menurut orang? Kalau dia bilang, kamu namanya mengatur. Puas? Gak mungkin puas. Kamu orang Batak? Puas? Belum tentu puas. Kalau disebut, kamu mengatur, menurung, kamu orang baik, sekalipun hitam tetap manis. Komplit? Senang? Saya tahu pergumulanmu, tapi saya tahu bagaimana kamu memenangkan seluruh pergumulanmu itu. Luar biasa. Sekarang semua bikin tanganmu di dadamu. Kalau Tuhan menyebut namamu, kira-kira apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu? Jangan lepas tanganmu sebelum saudara bisa menjawab. Kalau Tuhan menyebut namamu, lalu hidupmu dikatakan secara komplit, apa yang Tuhan katakan kira-kira? Kalau sudah dapat, lepas. Kalau sudah kau tahu apa Tuhan kira-kira katakan, lepas tanganmu. Mungkin ada di antara kita yang bilang, Tuhan, aku ini orang yang rajin beribadah, tapi ibadah saya tidak ada hubungannya dengan perilaku saya. Tuhan, saya ini adalah orang yang benar-benar bersyukur akan kehidupan saya. Tetapi di sisi lain, saya tidak pakai potensi hidup saya ini secara maksimal. Kebohongan masih ada di dalam diri saya. Maka Tuhan akan sebut, engkau mengatur, engkau pembohong. Sanggup? Sebutkan namamu. Kalau Tuhan katakan kamu sekarang, engkau adalah pembohong, engkau adalah orang munafik, engkau adalah orang berdosa, engkau adalah orang yang harus diselamatkan. Katakan ini jujur. Kalau saudara tidak sanggup mengatakan itu, tidak ada artinya keselamatan bagimu. Tidak ada artinya bagaimana Tuhan menolongmu dari keterpurukanmu. Orang yang mampu mengenali dosa kelemahannya, itulah orang yang mampu menghargai betapa besar sebuah pengampunan itu. Maka saya katakan sekarang ini, engkau adalah orang berdosa, tapi saya katakan engkau sudah diampuni. Amin. Maka berserulah kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang hebat. Engkau adalah Allah yang penuh dengan cinta. Sekalipun Tuhan mengenal saya, tapi Tuhan adalah Tuhan yang menyambut saya dengan seluruh keberadaan hidup saya. Pernah ingat cerita bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan di dalam sumur itu?
Apa kata perempuan itu? Tuhan, saya ini adalah orang berdosa. Benar, saya memiliki suami di rumah, tapi itu sudah suami keempat dan kelima dan tidak sah. Tapi lihat bagaimana reaksi Tuhan. Tuhan tidak menghakimi, tapi dengan penuh cinta Tuhan berbicara. Dengan penuh cinta Tuhan berkomunikasi. Karena memang perempuan itu menyadari siapa dia sebenarnya. Maka saya harus ajak seluruh orang muda di distrik ini, kita yang berkumpul saat ini, kenali dosamu, kenali kelemahanmu. Pengenalanmu akan dosa dan kelemahanmu, maka disitulah Allah yang kau percaya itu adalah Allah yang menolongmu dalam segala hal. Amin. Diampuni itu nikmat. Kalau dosa dan kelemahan kita itu sudah dilupakan Tuhan, ini luar biasa nikmatnya. Maka siapakah aku? Saya adalah orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Lopik madua tangami museh. Ikuti kata-kata saya ini. Tuhan sebagai remaja, banyak dosa, banyak kemunafikan, saya tidak jujur, dan Tuhan tidak saya perkenankan dalam hidup saya. Tapi Engkau Tuhan mencintai dan mengasihi saya. Amin. Tak bodoh? Inilah kualitas hidup. Maka datang firman ini mengajak kita. Siapakah aku? Engkau adalah ranting. Siapakah aku? Firman ini menjawab, engkau adalah ranting. Ranting tidak pernah bisa berbuah apa-apa kalau tidak melekat pada pohon. Sekali lagi saya bilang, seluruh kita yang ada di sini adalah ranting. Ranting yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak melekat, kalau tidak menyatu dengan pohonnya sendiri. Maka bayangkan hidupmu sekarang sebagai ranting. Ketika lepas dari pohon itu, dari pokok itu, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Maka persoalannya sekarang, ketika saudara dalam hidupmu sebagai remaja sepertinya sia-sia, tidak dapat berbuat apa-apa, jangan salahkan lingkunganmu, jangan salahkan orang tuamu. Tanya dirimu, apakah engkau memang benar berhubungan dengan pohon itu atau tidak? Apakah engkau ranting yang terus membina hubunganmu dengan pokok itu sendiri atau tidak? Seharusnya setiap orang percaya adalah orang percaya harus menyadari dia harus benar-benar mengakar, bertumbuh, terus tersambung kehidupannya dengan Kristus yang adalah pohon itu sendiri. Amin. Paresoma, anggia, anaha. Periksa hatimu sekarang ini. Engkau Tuhan adalah pokok anggur itu sendiri. Saya adalah ranting. Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berbuahkan apa-apa. Karena memang saya tidak melekat kepada pokok itu sendiri. Lihat, informasi kitab ini mengatakan, ketika dia lepas dari pokok itu sendiri, dia akan dibuang dan dibakar. Maka sekarang, kalau engkau sebagai remaja dan pemuda lepas dari pokok itu sendiri, tunggu waktumu, waktu untuk dibuang dan dibakar. Maka masa ini adalah masa introspeksi diri. Masa ini adalah masa evaluasi diri, di mana setiap orang harus berani mengukur dan menakar siapa dirinya sebenarnya. Kalau saya adalah orang yang tidak bisa menghasilkan dan berbuah apa-apa di dalam kehidupan saya harus mengoreksi diri saya untuk mengembalikan diri saya untuk menancap di dalam Kristus itu sendiri. Tinggal di dalam Yesus, bukan sementara. Tinggal melekat kepada pokok itu, bukan sewaktu-waktu. Tapi tinggal dan melekat kepada pohon itu adalah pekerjaan yang terus-menerus. Jangan kau pikir hari Minggu kamu beribadah, lalu Senin sampai Sabtu suka-sukamu. Lalu datang lagi hari Minggunya beribadah, ampunkan dosa-dosa saya Tuhan.
Kan ini yang sering terjadi. Ibadah saya tidak ada sangkut pautnya dengan hidup saya. Maka orang muda yang keterhubungannya dengan Tuhan adalah keterhubungan yang pasti. Kata-katanya juga adalah kata-kata yang teruji dalam segala keadaan. Potensi yang dia miliki bukan menjadi potensi yang membuat menjadi arogan dan sombong. Tapi potensi yang dia miliki adalah sesuatu yang membuat dia memiliki daya dorong, semangat, motivasi kepada orang lain. Maka koreksi sekarang. Ketika orang lain berteman denganmu, apakah dia memang langsung mendapatkan semangat hidup atau malah meruntuhkan semangatnya atau tidak? Selama saya yakini hidup saya ini tinggal dan terus menerus di dalam Kristus, disitulah pembaharuan hidup yang pasti saya alami. Tahu Helen Keller? Tahu? Pernah membaca atau menonton kisah seorang Helen Keller? Helen Keller itu seorang tuli, seorang buta. Tidak bisa bicara mulai dari dia umur 2 tahun. Bagi dia hidup sudah kiamat. Orang tuanya juga hampir putus asa membesarkan dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia marah-marah dan memusuhi semua orang karena memang keterbatasan itu. Dan inilah resiko dari seorang yang memiliki keterbatasan. Dia akan memarahi keadaannya, dia akan memarahi lingkungannya, bahkan tidak semua orang bisa memahami. Tapi muncullah seorang laki-laki yang luar biasa bagi hidupnya. Laki-laki inilah yang memotivasi, mendorong. Walaupun laki-laki ini sering dilukai, dibentak, dicakar oleh seorang Helen Keller. Tapi saudara, kehadiran laki-laki ini adalah kehadiran yang merubah hidup seorang Helen Keller. Dia boleh buta, dia boleh bisu, dia boleh tuli. Tapi semangat hidupnya karena kehadiran orang yang hebat di dalam dirinya, dia bisa meninggalkan keterpurukan hidupnya. Akhirnya dia menjadi seorang advokat yang terkenal. Advokat dari disabilitas. Yang mau saya katakan bagi seluruh orang muda, tidak ada yang menghambat seorang muda untuk berkarya. Tidak ada orang menghambat seorang muda menjadi seorang yang memiliki semangat dan motivasi hidup. Selama kita mengakar di dalam Kristus, hadir kita adalah hadir yang memberi warna kepada siapapun. Hadir kita adalah hadir yang bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin dari kehidupan menjadi sesuatu yang mungkin demi masa depan yang terbaik. Maka saya pastikan, isi doau, siapakah aku? Aku Tuhan yang Tuhan pakai untuk merubah segala sesuatunya karena pengenalan saya yang sungguh-sungguh kepadamu. Maka Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sudah menyete. Kalau kamu sungguh-sungguh tinggal di dalam aku, maka mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan mendapatkan. Siapa di sini yang belum memiliki jodoh? Sudah umurnya harus memiliki pacar dan jodoh, tapi sampai sekarang nggak dapat. Mau kita berdoa untuk ini semua? Tuhan yang bilang, apapun yang kamu kehendaki Tuhan akan berikan. Makanya mengikuti Naposo Bulung jangan jarang-jarang, sering-sering. Enggak dapat di luar lebih gampang dapat di gereja. Paket hemat. Sambil berdoa melirik gratis, dapat jodoh, bawa pulang, ada teman pulang. Artinya saudara nggak mengeluarkan uang banyak. Apalagi sekarang ini kan untuk nongki, minum kopi sudah lumayan kawan. Dari mana modal untuk itu? Maka datang ke gereja, di sini banyak jodoh yang cantik-cantik. Lihat yang di sampingmu, itulah jodohmu. Apapun yang kamu minta, Tuhan pasti memberikan. Yakin? Tapi jangan serobot ya. Pak Pendeta bilang jangan di sampingku, itulah jodohmu. Padahal sudah mak-mak, jangan. Itu milik orang. Jangan-jangan yang di sampingmu sekarang sintua itu yang menemanimu. Jangan kau bilang lagi itu. Yang mau saya katakan, jawaban Tuhan pasti jawaban yang terbaik. Amin.
Takut akan masa depan? Ngapain takut? Engkau adalah orang yang hidup terus-menerus dengan pohon itu. Benar, sarjana sekarang sekali wisuda nggak tanggung banyaknya. Lihat, sekalipun pandemi, wisuda tetap berjalan. Wisuda tetap jalan, daring kawan. Sainganmu bertambah. Makanya lihat, ada seorang orang tua yang begitu bangga dengan anaknya. Kebetulan orang tua ini adalah sahabat saya. Saya bilang, bapak luar biasa hebat. 5 orang anakmu semua sarjana. Oh benar Pak Pendeta. Berkat Tuhan itu luar biasa. Lalu saya dibawa ke rumahnya. Lihatlah Pak Pendeta. Inilah anak yang pertama. Wisuda dari sini. Anak kedua, ketiga, keempat, kelima. Dia bangga menceritakan itu. Dan dia berfoto dengan anaknya itu. Lalu saya tanya, luar biasa berkat Tuhan. Sudah di mana amang kerja anak-anakmu ini? Inilah yang persoalan Pak Pendeta. Kenapa semuanya masih menganggur Pak Pendeta? Ini pergumulan kita bersama, ini realitas kita bersama. Maka saya harus bilang, orang yang tinggal di dalam Kristus, dia memiliki kreativitas yang cukup tinggi. Dia akan mampu mengedukasi dirinya untuk tidak pernah bergantung kepada siapapun. Karena kemampuan yang dia miliki, dia bisa pakai demi kehidupannya dan kehidupan bagi banyak orang. Amin. On tentara dong kamu, nek tentara ho. Pedita dong kamu, nek pedita ho. Apa yang kamu bisa lakukan hari ini? Kamu yakini berkat Tuhan tercurah bagimu, lakukan itu. Amin. Sambil berdoalah, Tuhan berkati kami. Lalu yang kedua, siapakah aku? Siapakah kita ini? Kita ini adalah orang merdeka. Sekali lagi saya bilang, kita ini adalah orang merdeka. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ingat dosa Anda? Ingat ketidaksetiaanmu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sekali lagi, ingat dosamu, ingat penyelewenganmu, ingat ketidaksetiaanmu. Lalu datang firman ini. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang tinggal, rantingnya yang terus tertanam dalam pohon itu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Upah dosa adalah karena dosamu seharusnya kamu mati. Tapi kenapa Tuhan membiarkan kamu sekarang hidup? Karena dia mencintai kamu. Cintanya itulah yang tidak menuntut balas. Cintanya itulah yang menghapuskan masa lalumu. Yang menghapuskan dosa-dosamu. Sehingga saudara jangan hidup lagi. Yakini kemerdekaanmu hari ini. Saudara dicintai. Saudara dimerdekakan. Orang muda adalah orang yang bebas. Tidak mau diatur. Saya jangan bilang tidak bisa diatur, sulit diatur. Kalau orang tua bikin peraturan, anak-anak malam minggu bolehlah. Tapi sudah sampai di rumah jam 8 ya, mama ini ngapain aja cuma jam 8. Jadi maksudmu mau ngapain? Dikasih waktu kan sudah enak. Tapi lihat seleramu yang memberontak. Keinginanmu yang terus meluap itu. Sehingga firman Tuhan, ingat. Jangan lagi pakai kemerdekaanmu itu untuk melakukan dosa. Merdeka berarti saya akan menempatkan diri saya dalam kualitas yang terbaik dalam segala hal. Saya akan menempatkan setiap kesempatan saya menjadi kesempatan yang agung dan mulia. Sehingga setiap kesempatan itu bagi saya adalah kesempatan di mana hidup saya harus saya pakai demi kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Itulah kemerdekaan kita. Kemerdekaan yang kita miliki adalah kemerdekaan untuk berbuat baik. Kemerdekaan yang kita miliki adalah kemerdekaan yang harus menanamkan nilai-nilai baik. Nilai-nilai hidup dalam rangka membangun kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Kembali ke dalam kehidupanmu. Maka yang pertama, jangan pergunakan kemerdekaan itu
untuk berbuat dosa. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara memang telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Buka maskermu sebentar, tahan napasmu, cepat. Buka maskermu sebentar, tahan napasmu, lihat di sampingmu. Walaupun tak kau kenal, coba senyum dengan yang di sampingmu. Lihat kan? Karena bagi kita senyum dengan orang yang tidak kenal itu aneh. Padahal sebenarnya tawaran kita adalah tawaran kebaikan, tawaran persahabatan, tawaran cinta, tawaran rangkulan. Inilah yang membuat Naposobulung susah bertambah di satu gereja. Karena siapa yang Naposobulung sudah lama di situ merasa dia adalah orang yang harus dihormati dan dipuja. Sehingga merangkul orang baru sangat sulit. Apalah salahnya kalau sudah ada orang yang baru datang ke Naposobulung langsung salam. Makasih ya Lek, makasih ya Tok, sudah datang. Ayo sama-sama lah, turbain air putih naik, minum dulu Lek. Kan selesai. Ini sudah datang dicuekin, gak datang lagi dia. Lalu gampang kita, sudah ke karismatik dia gereja. Mana ke karismatik? Di rumahnya dia sembunyi. Kan ini. Makanya, lihat ya. Menghargai sebuah hubungan, menjadi pelayan yang terbaik, itu harus berasal dari desain diri yang kuat. Saya harus desain diri saya menjadi orang yang mengulurkan tangan, tali persaudaraan dan persahabatan kepada siapapun, termasuk orang yang berbuat jahat kepada saya. Di sini letaknya. Jadi jangan gampang menyalahkan lingkungan, tapi evaluasi dirimu. Apakah desain dirimu sudah menjadi diri yang benar-benar terformat, terdesain menjadi orang yang merangkul kepada semua orang atau tidak? Seharusnya inilah gereja. Gereja bukan justifikasi. Gereja bukan soal superior dan inferior. Tapi gereja itu adalah gereja yang mampu bersahabat dengan semua orang. Amin. Lalu yang kedua, temukan arah hidup yang jelas. Lukas 9 ayat 62. Orang merdeka tidak akan mau dibelenggu atau dijajah oleh masa lalunya. Lihat, orang yang merdeka tidak mau dibelenggu dan dijajah oleh masa lalunya. Maaf, kebetulan orang tuamu miskin. Ada yang salah? Apakah orang tuamu meminta hidup seperti itu? Tidak. Lalu jangan pernah selalu hakimi dirimu. Tuhan, saya ini orang miskin, bapakku miskin. Apa yang gak bisa, apa yang bisa saya lakukan? Gak ada kawan. Jangan lihat, arah yang jelas ada di depan. Tuhan pasti menuntunmu. Segala kebaikan bisa terbuka bagimu selama engkau melakukan itu dalam rasa takut akan Tuhan. Amin. Pernah melihat gajah yang kakinya diikat, padahal rantai besinya hanya tipis? Apa yang dilakukan gajah itu? Otaknya pun ikut terbelenggu, sehingga tidak ada niatnya untuk keluar dan melepaskan tali itu. Sebenarnya sekali tarik pun begini, dia bisa lepas dari tali itu. Maaf saudara, orang yang dibelenggu oleh masa lalunya, demikian dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya. Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, berpaut, menancaplah kehidupanmu kepada Tuhan. Maka engkau akan dibawa kepada kehidupan di masa yang akan datang yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati orang-orang muda ini. Jangan patah semangat, jangan mundur, jangan kendor hanya karena berbagai pergumulan dan persoalan. Langkahkan kakimu, menancap terus kehidupanmu. Pastikan terhubung kepada Kristus. Pakai kemerdekaanmu demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.